Gan Yang Kai membunuh iblis batu secara alami dilihat oleh banyak orang. Dalam sekejap, moral ras manusia sangat meningkat, dan banyak master ras iblis menjadi pucat. Di medan perang dengan puluhan juta orang, seorang Half Saint akan dapat memainkan peran yang sangat menakutkan. Dengan berkurangnya satu Half Saint, kemungkinan besar seluruh medan perang akan berubah. Banyak Half Saint secara diam-diam mengutuk Stone Demon karena tidak berguna. Dia benar-benar mati di tangan Yang Kai. Tidak diketahui bagaimana dia berhasil berkultivasi ke tingkat seperti itu. Tapi sekali lagi, di Star Boundary, ada banyak Master Kaisar Sudo, dan kekuatan mereka secara keseluruhan memang sedikit lebih kuat daripada Half Saint. Hanya karena Demon Rache memiliki sesuatu seperti Myriad Demon Pill, maka Demon Rache Half Saint memiliki kebiasaan mengkonsumsi Myriad Demon Pills dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi Sudo Emperors dari Star Boundary tidak memiliki kondisi unik seperti itu. Tanpa bantuan benda-benda eksternal, kekuatan mereka hanya akan meningkat selangkah demi selangkah. Dengan demikian, kekuatan mereka secara alami akan lebih kuat daripada Half Saint. Di udara, ketiga Demon Saint semuanya mengenakan ekspresi dingin. Bahkan Huobu, yang sering tersenyum di wajahnya, memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Belum lagi Fu Yu dan Sueli. Yang pertama menggosok tangan dan jarinya lebih cepat sementara yang terakhir mengepalkan tinjunya. Jika iblis batu Half Saint itu mati di tangan Kaisar Sudo, tidak akan ada yang bisa dikatakan. Jika dia terbunuh karena dia tidak bisa berkultivasi, siapa yang bisa dia salahkan? Tetapi orang yang telah membunuhnya hanyalah Yang Kai. Ini membuat tiga Saint Iblis yang telah memperhatikan medan perang merasa seperti mereka telah ditampar, terutama dengan kehadiran dua tetua klan naga. Dibandingkan dengan tiga Saint Iblis, Zhu Yan dan Fu Zun juga terkejut. Mereka kurang lebih tahu tentang kemampuan Yang Kai, tetapi tidak ada yang sehebat ini. Mungkinkah dia memiliki semacam pertemuan kebetulan di wilayah iblis selama 3 tahun terakhir ini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki peningkatan yang begitu besar? Secara khusus, apa yang dipedulikan oleh kedua tetua klan naga adalah tombak naga Azure. Ketika Yang Kai pertama kali muncul, mereka tertarik dengan nafas naga. Sekarang, setelah mengamatinya sebentar, mereka menjadi lebih sadar betapa luar biasanya tombak naga Azure ini. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi sebagai anggota klan naga, bagaimana mungkin Zhu Yan dan Fu Zun tidak menyadari bahwa tombak naga Azure ini sebenarnya dimurnikan dari naga raksasa. Dan ketika naga raksasa ini masih hidup, ia bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Jenazah senior generasi mana yang telah disempurnakan menjadi senjata yang begitu tajam? Jika ada orang lain yang mengendalikan tombak naga Azure, Zhu Yan dan Fu Zun tidak akan pernah mentolerirnya. Bahkan jika ras naga telah mati, jenazah mereka tidak akan dinodai. Tetapi pemilik tombak ini sekarang adalah Yang Kai, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bagaimana lagi? Yang Kai memiliki kekuatan sumber naga suci emas, kekuatan yang bahkan harus mereka hormati. Jika Yang Kai dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan ini, bagaimana mungkin seorang Demon Saint menjadi lawannya? Sayangnya, waktu yang diberikan kepadanya terlalu singkat, dan pertumbuhan Dragon Rache membutuhkan waktu yang lama. Tapi segera, dua tetua klan naga menjadi tenang dan memperhatikan gerakan tiga Saint Iblis. Seperti Yang Kai tiba-tiba muncul di medan perang dan bahkan membunuh Demon Rache Half Saint. Tidak ada yang tahu jika Sueli dan yang lainnya tiba-tiba turun tangan. Jadi mereka harus waspada. Untungnya, Sueli dan yang lainnya juga agak waspada dan tidak ingin meningkatkan pertempuran. Meskipun wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan niat membunuh mereka bocor, mereka tidak berniat berurusan dengan Yang Kai. Hati-hati, di medan perang. Yang Kai berkata kepada Lan Xun dan yang lainnya sebelum mengangkat tangannya dan memanggil Winchester. Yang Kai menaiki kudanya dan mengarahkan tombaknya ke tempat di mana Demon Rache berkumpul, menyebabkan lubang hidung Winchester berkobar saat dia bergegas ke depan. Cahaya keemasan menyala dan tidak ada yang bisa melihat sosok Yang Kai. Tetapi dimanapun cahaya keemasan ini lewat, Demon Rache jatuh seperti jerami. Dalam sekejap mata, Yang Kai telah bergegas dari puncak roh ke puncak roh di sisi yang berlawanan, meninggalkan jejak panjang mayat di belakangnya. Ketika sosok Winchester muncul kembali, iblis yang telah dikirim terbang menjadi debu di udara. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Di puncak gunung ini, Li Wuyi bertarung sendiri dengan dua Half Saints. Kedua Half Saints ini, satu adalah Shadow Demon, dan yang lainnya adalah Blood Demon yang telah berubah menjadi lautan darah tak terbatas yang melilit Li Wuyi, memberikan Shadow Demon kesempatan untuk membunuhnya. Yang Kai telah bergegas ke sini setelah membunuh Half Saint. Dan lautan darah tanpa batas bahkan tanpa sadar menciptakan celah untuk dia lewati. Mungkin itu karena dia tidak ingin langsung menghadapi Yang Kai. Atau mungkin karena dia ingin menangkap kura-kura di dalam toples. Tetapi yang terakhir lebih mungkin.
Meskipun Liu Yi dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Great Emperor Realm, dia masih tidak bisa bertarung satu lawan dua. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Setelah keduanya bertemu, Liu Yi sedikit mengangguk ke arah Yang Kai. Kamu kembali? Saya kembali. Yang Kai menyeringai ketika dia meletakkan Azure Dragon Spear di bahunya dan melihat sekeliling. Apakah kamu punya ide bagus? Kita tidak bisa mengikuti lagi. Kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mundur. Liu Yi menghela nafas. Bukan karena 14 Legion Starboundary tidak cocok untuk ras iblis. Jumlah mereka serupa dan kekuatan mereka serupa. Jadi jika mereka bertarung, paling banyak kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Namun, Tanah Iblis dengan cepat mengikis Istana Jiwa Bintang. Dan hanya dalam beberapa hari, Istana Jiwa Bintang akan menjadi bagian dari Tanah Iblis. Ketika ras iblis bertarung di Tanah Iblis, kekuatan mereka akan meningkat pesat sementara kekuatan ras manusia akan ditekan. Ini bukan pertempuran. Yang Kai berkata, saya mengerti. Karena itu masalahnya. Maka kita harus memberi perintah sesegera mungkin. Selama ada kehidupan, masih ada harapan. Bantu aku. Liu Yi maju selangkah. Meskipun dia terjebak di laut darah, Liu Yi juga merasakan pertempuran antara Yang Kai dan Iblis Halfsein Batu dan tahu bahwa setelah 3 tahun, Yang Kai tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Yang Kai menyeringai. Bagus. Winchester berbalik dan dia mengarahkan Azure Dragon Spear-nya. Berteriak, bunuh. Dengan kilatan petir, Winchester bergegas ke lautan darah. Tetapi kali ini lautan darah tidak terpisah. Iblis darah yang bersembunyi di lautan darah tidak bisa menunggu Yang Kai jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi bagaimana itu bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Jatuh ke lautan darah sama dengan memasuki jaringnya, dan hidup dan matinya akan ada di tangannya. Di dalam lautan darah, Yang Kai seperti naga yang mengamuk, menyebabkan lautan darah mendidih. Tetapi dia tidak dapat menangkap jejak iblis darah. Setiap kali dia melirik, Blood Demon akan menghilang. Yang Kai dengan dingin mendengus saat dia memegang tombak naga Azure di satu tangan sambil merentangkan tangannya yang lain dan menekannya ke arah kekosongan. Mencibir, menelan. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar, dan dimanapun telapak tangan ditekan, pusaran kosong tiba-tiba muncul, menyebabkan darah mengalir tak terkendali ke pusaran, menghilang dalam jumlah besar. Melihat ini, Blood Demon, yang bersembunyi di lautan darah, memasang ekspresi dingin. Dengan pikiran, darah di sekitar Yang Kai menjadi sangat kental, dan pada saat yang sama, seekor binatang buas mengembun di depannya dan membuka mulutnya untuk menggigit Yang Kai. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesosok muncul di belakang Yang Kai, cahaya dingin menusuk ke punggungnya. Itu adalah iblis bayangan yang bersembunyi di laut darah. Yang Kai hanya merasakan hawa dingin di hatinya karena semua bulu di tubuhnya berdiri. Meskipun dia telah merasakan serangan Shadow Demon, dia tidak mempedulikannya dan hanya mengirim tombaknya ke arah binatang buas di depannya. Tepat saat Shadow Demon akan berhasil, Liu Yi tiba-tiba muncul. Matanya yang dingin menatap sosok Shadow Demon saat dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya untuk menamparnya. Kabut hitam yang menyelimuti wajah Shadow Demon tidak bisa membantu sedikit berfluktuasi, dengan jelas menunjukkan perjuangan batinnya. Jika dia tidak berhenti sekarang, bahkan jika dia bisa melukai Yang Kai dengan serius, dia tidak akan lebih baik. Pada akhirnya, hidupnya lebih penting. Jadi pada saat kritis, Shadow Demon segera kembali untuk bertahan dan bertukar pukulan dengan Liu Yi. Sosoknya dengan cepat menghilang, sepertinya ingin bersembunyi lagi. Karena kamu sudah keluar, kamu sebaiknya tetap tinggal. Liu Yi tersenyum ringan ketika hukum luar angkasa berfluktuasi di sekelilingnya, langsung menyelimuti Shadow Demon. Sosok Shadow Demon yang awalnya pingsan tiba-tiba menjadi padat, dan dalam sekejap, mereka berdua mulai bertarung. Pada saat yang sama, Yang Kai menikam sosok binatang buas itu dengan tombaknya dan menoleh ke samping. Menemukanmu. Blood Demon bersembunyi di lautan darah, menyembunyikan auranya. Dia benar-benar tidak bisa memastikan posisi pihak lain. Tetapi jika pihak lain tidak bergerak, pasti akan ada beberapa petunjuk. Dengan Divine Sense-nya yang melampaui Halfsein, tidak akan sulit untuk mengunci aura sekilas itu. Terbang keluar dari tubuh Winchester, dia menusukkan tombaknya ke lautan darah. Ruang kosong yang awalnya dipenuhi darah tiba-tiba mengungkapkan sosok. Itu adalah iblis darah, yang bersembunyi di sini. Mata merahnya dipenuhi dengan kejutan. Seolah-olah dia tidak berharap Yang Kai dapat menemukan posisinya dengan kultivasinya. Namun, setelah menyaksikan apa yang terjadi pada iblis batu Halfsein, dia tahu bahwa tombak naga Azure di tangan Yang Kai luar biasa. Jadi bagaimana bisa begitu mudah mengenainya? Dia tidak bergerak, tetapi malah melayang mundur seperti hantu.
Yang Kai menyeringai padanya dan berteriak, panjang. Sebelum Blood Demon bisa bereaksi, Azure Dragon Spear tiba-tiba melebar dan menusuk dadanya. Iblis darah terkejut dan lengah, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Mengangkat tangannya, dia memanggil artefak iblis melengkung dan menarik tombak naga Azure ke samping. Meskipun reaksinya baik, tombak Azure Dragon masih menyerempet tubuhnya dan meninggalkan luka di lengannya. Cedera seperti itu hampir dapat diabaikan. Tetapi Yang Kai hanya berkedip padanya dan berkata, "Kamu mati." Iblis darah merasa tidak nyaman. Tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa menjelaskan. Jadi dia hanya bisa melambaikan artefak setannya dan bertarung dengan Yang Kai. Berbeda dengan iblis batu yang telah menurunkan kewaspadaannya, telapak tangannya langsung ditusuk oleh Yang Kai, menyebabkan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pertahanan Blood Demon sangat ketat, tidak mencari jasa apapun, tetapi hanya mencari jalan keluar, menyebabkan Yang Kai merasa sangat tertekan. Siapapun yang tidak tahu tentang situasi ini tidak akan mengira dia adalah Half Saint sementara lawannya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Kultivasinya jelas lebih tinggi darinya, namun gaya bertarungnya sangat konservatif. Orang seperti itu benar-benar sulit untuk dibunuh. Dentang, 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 dengan pengecualian luka awal, Yang Kai tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Blood Demon. Kekuatannya saat ini tidak jauh lebih lemah dari Half Saint atau Pseudo Emperor. Tetapi akan sulit baginya untuk membunuh Half Saint dengan kekuatan penuhnya kecuali Blood Demon menunjukkan kelemahannya. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus bertukar pukulan dengannya, ekspresi Blood Demon tiba-tiba berubah dan dia dengan keras mendorong Yang Kai kembali. Menurunkan kepalanya untuk melihat lengannya, ekspresinya segera berubah. Sebelumnya, Blood Demon Half Saint telah terluka oleh Azure Dragon Spear Yang Kai. Tapi itu hanya goresan kecil. Cedera seperti itu, apalagi Half Saint, itu tidak signifikan bagi siapapun. Karena itu, Iblis Darah tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Tetapi setelah bertarung dengan Yang Kai untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan lukanya. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Yang Kai menyeringai jahat dan memanfaatkan momen ini untuk menembak ke arah dadanya. Hati Blood Demon gelisah, dan dengan pengalamannya sebelumnya, bagaimana dia bisa berani memblokir tombak ini? Tidak hanya dia tidak berani memblokirnya, tetapi bahkan keinginannya untuk terus bertarung telah memudar. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak segera menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan berada dalam masalah besar. Di hadapan tombak seperti naga ini, tubuh Blood Demon berkedip dan lautan darah tanpa batas juga mulai berputar. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang dan Blood Demon menghilang. Tombak Yang Kai tidak mengenai apa-apa selain udara. Meskipun dia agak kesal, dia tidak terlalu kecewa. Mampu membunuh satu dengan bantuan Lansun dan yang lainnya sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Jadi bagaimana dia bisa membunuh yang lain? Namun, segera setelah Blood Demon ini pergi, situasi Shadow Demon menjadi agak canggung. Awalnya, dia bersembunyi di Laut Darah untuk bertarung dengan Li Wuyi. Tetapi sekarang setelah Laut Darah hilang, dia langsung dirugikan saat melawan Li Wuyi sendirian. Dari sudut matanya, dia melihat Yang Kai mengendarai kudanya ke arah mereka. Dan Shadow Demon tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa. Dengan pemikiran ini, keinginannya untuk mundur muncul, dan dia tidak lagi memiliki semangat juang. Saat dia akan mengikuti gerakan Blood Demon, Yang Kai tiba-tiba melayang ke langit dan terbang ke arahnya. Di udara, tombak Azure Dragon melintas dan menghilang. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menamparkan telapak tangannya ke arah Shadow Demon dan bergumam. Tahun naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Seolah-olah waktu telah berhenti mengalir pada saat ini, dan pikirannya juga terhenti. Seluruh dunia tampak surut seperti air pasang, hanya menyisakan telapak tangan Yang Kai di matanya. Jika Yang Kai yang lama, mengeksekusi segel waktu berlalu ini mungkin tidak begitu kuat. Tetapi dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan kemampuan ilahi ini berkali-kali di medan perang kuno. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami esensinya, itu masih tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Ketika Shadow Demon kembali ke akal sehatnya, dia menemukan bahwa dadanya telah runtuh. Li Wuyi dengan tenang meletakkan tangannya di dadanya saat kekuatan Space Laws mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Pada saat linglung itu, dia bahkan tidak menyadari ketika Li Wuyi telah menyerang. Shadow Demon memuntahkan seteguk darah saat ekspresinya berubah drastis. Yang Kai telah mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya lagi, dan dengan raungan yang menggelegar, dia menyerang dengan kejam. Tombak Azure Dragon menghantam tubuh Shadow Demon dan dengan ledakan keras,
Shadow Demon meledak, berubah menjadi kabut hitam yang tersebar ke segala arah. Alis Li Wui berkerut saat dia menjentikkan jarinya beberapa kali, menyebabkan erangan teredam terdengar dari kehampaan sebelum menghilang. Li Wui menghela nafas ringan. Dia masih berhasil melarikan diri. Dengan kekuatan gabungannya dan Yang Kai, ada peluang yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Bukan karena kekuatannya dan Yang Kai kurang, tetapi terlalu sulit untuk membunuh Half Saint. Karena itu, bahkan setelah beberapa hari pertempuran, tidak ada Master Half Saint yang jatuh. Itu juga karena pembunuhan Yang Kai terhadap iblis Half Saint batu telah menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Shadow Demons mahir dalam melarikan diri dan bersembunyi. Jadi tidak aneh bagi mereka untuk dapat melarikan diri pada saat kritis seperti itu. Jika itu adalah iblis batu, iblis kekuatan, atau iblis tulang, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Yang Kai juga mengangguk dan berkata, sayang sekali. Mengubah topik, dia melanjutkan. Tapi luka orang itu tidak ringan. Jadi dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Li Wui mengangguk dan melihat sekeliling. Bersiaplah untuk meninggalkan tempat ini. Semua orang dapat menggunakan barang-barang ini. Yang Kai mengeluarkan banyak manik-manik dunia dan menyerahkannya kepada Li Wui. Melihat ini, wajah Li Wui bersinar dan dia mengangguk. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Dia awalnya agak khawatir. Bagaimanapun, 14 Legiun Star Boundary telah berkumpul di sini, dan jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika mereka mundur, kemungkinan akan ada banyak korban. Tetapi dengan bantuan manik-manik dunia ini, kerugian mereka akan sangat berkurang. Tentara Jiazi mengibarkan bendera mereka dan mengeluarkan serangkaian perintah. 14 Legiun Star Boundary mundur dan berkumpul di lembah gunung di Istana Jiwa Bintang. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka masih terorganisir. Ketika Demon Rache melihat ini, mereka secara alami mengejar. Di barisan depan, pertempuran bahkan lebih intens daripada beberapa hari yang lalu. Dan tanpa desakan pasukan Star Boundary, kecepatan ekspansi Demon Land tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dengan cepat melahap wilayah Star Soul Palace. Di atas puncak roh, 3 sosok anggun berdiri bersama, mengelilingi 3 gadis dari segala arah. Dari langit ke tanah, pengepungan ras iblis benar-benar tidak bisa ditembus. Mata mereka berkedip dengan cahaya yang ganas. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, meskipun ketiga gadis muda itu memiliki latar belakang yang kaya, sulit bagi mereka untuk bertahan. Kaisar Qi mereka telah kelelahan berkali-kali, dan sekarang mereka harus bergantung pada pil roh untuk memulihkan kekuatan mereka. Untuk menciptakan kesempatan bagi rekan-rekan mereka untuk mundur, ketiga gadis muda itu telah menjerat musuh 100 kali lebih banyak daripada mereka dan sekarang terisolasi dan tak berdaya, seperti karang kecil dalam gelombang hitam. Tanaman merambat hijau meledak dari tanah, berguling-guling seperti naga banjir. Siapapun yang mendekat akan dibunuh di tempat. Dengan pencegahan ini, Demon Rache di sekitarnya tidak berani bertindak gegabah. Hanya menunggu Half Saint untuk mengatasi situasi tersebut. Putri, aku akan membantumu. Teriakan keras terdengar saat seorang pria bergegas keluar dari samping. Pedang panjang di tangannya berkedip dengan cahaya dingin saat dia membantai semua iblis. Wajah tampan pria itu sekarang dalam keadaan menyesal. Tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Mata dan tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia sepenuhnya mengandalkan tekadnya untuk melawan. Salah satu dari 3 gadis muda di depannya tumbuh bersamanya. Dan sejak muda, dia telah bertekad untuk mengambilnya sebagai istrinya. Untuk melindunginya dan melindunginya dari bahaya apapun. Namun, pertempuran hebat ini membuatnya terbangun dari mimpinya. Tanpa sadar, kesenjangan antara dia dan dia menjadi begitu besar, medan perang tempat dia berada. Dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Hanya mampu membunuh Demon Rache tidak jauh dan melakukan yang terbaik. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Dia secara alami tidak berusaha untuk bergegas. Xiao Chen, jangan datang. Lan Xun menoleh dan melihat Xiao Chen tersandung ke arah mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Senyum tipis muncul di wajah pucat Xiao Chen. Melihat ekspresi cemasnya, ternyata dia masih peduli padanya. Karena Divine Sense-nya, situasinya yang sudah genting menjadi lebih berbahaya. Melihat kepala kerangka yang menyala datang ke arahnya, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, menyebabkan kulitnya berubah dan hidupnya akan segera berakhir. Lan Xun menghela nafas dan mengarahkan jarinya, menyebabkan naga bumi berguling di tanah, menembak lurus ke arah kaki Xiao Chen. Ketika menembus tanah, pohon anggur hijau memutar kepala kerangka dan menghancurkannya. Namun, penundaan sesaat ini membuat situasi ketiga gadis itu menjadi berbahaya. Tanpa perlindungan dari roh menara semesta, garis pertahanan yang 3 gadis muda telah bekerja keras untuk ciptakan runtuh.
dan selusin Raja Iblis yang memimpin ratusan pembudidaya ras iblis mendekat dengan senyum sinis. Xiaoqi, Yuner, Lansun menoleh untuk melihat teman-temannya, matanya dipenuhi rasa bersalah. Itu semua salahnya. Mo Xiaoqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya berbicara, bunuh saja. Namun Lin Yuner berkata dengan polos, Paman akan datang dan menyelamatkan kita. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, segala sesuatu di sekitar mereka tampak terhenti. Dan para pembudidaya ras iblis yang bergegas ke arah mereka juga berhenti di udara. Lansun dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan kaget, hanya untuk melihat kilatan cahaya dingin dan sosok tinggi muncul di depan mereka. Cici. Dunia yang stagnan sekali lagi kembali normal karena lebih dari 10 Raja Iblis dan lebih dari 100 pembudidaya ras iblis meledak pada saat ini, menyebabkan lebih dari 100 bunga berdarah muncul di langit. Lihat, sudah kubilang Paman akan datang. Lin Yuner memandang Yang Kai dengan penuh semangat, seolah-olah dia mengharapkan ini. Lansun dan Mo Xiaoqi sedikit tercengang. Memegang tombak naga Azure di satu tangan dan keras Xiao Chen di tangan lainnya, Yang Kai melirik ketiga wanita itu dan mengangguk ringan. Sudah waktunya untuk pergi. Membiarkan peluit ke samping. Cahaya keemasan menyala dan Winchester menyerbu ke arah Yang Kai dari kejauhan. Kuku depannya terangkat saat dia meraung. Dapatkan, Yang Kai memanggil. Sementara Lansun dan Mo Xiaoqi masih linglung, Lin Yuner sudah naik ke punggung Winchester dan membungkuk untuk menarik kedua saudara perempuan itu ke atas. Meskipun ada 3 dari mereka, Winchester adalah binatang kuno dan memiliki perawakan tinggi. Jadi tidak ramai bagi mereka bertiga untuk duduk bersama. Saudara Xiao, apakah kamu masih memiliki kekuatan? Yang Kai menurunkan Xiao Chen dan bertanya. Xiao Chen menatapnya kosong sebelum mengangguk. Berlari dan bertemu dengan semua orang, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Kakak senior, bagaimana denganmu? Lansun duduk di punggung Winchester dan bertanya. Aku belum cukup, ayo bunuh lagi. Yang Kai menyeringai padanya sebelum menepuk telapak tangannya di pantat Winchester, membuatnya terbang seperti sambaran petir. Yang Kai memandang Xiao Chen yang tertegun dan menghela nafas ringan. Tahu bahwa dia mungkin kelelahan. Tepat ketika dia akan menempatkannya di dunia kecil yang misterius, dia melihat Winchester kembali dan mendengus tidak puas pada Xiao Chen. Sepertinya menyalahkannya karena tidak mengikutinya. Dia membuka mulutnya, menggigit pakaiannya, mengangkatnya, dan bergegas kembali ke titik pertemuan. Pemandangan di sekitarnya berkelap-kelip secepat kilat, dan suara pertempuran dan pembunuhan tampak memudar di kejauhan. Diseret oleh Winchester, Xiao Chen tetap acuh tak acuh. Bahkan tatapannya agak kusam saat dia merentangkan tangannya di depannya dan menatap kosong. Selama ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai putra surga yang bangga. Tetapi kenyataannya dia dilahirkan di sekte penguasa seperti Istana Jiwa Bintang. Dan ayahnya bahkan adalah penatua Istana Jiwa Bintang, Xiao Yuyang. Sejak usia muda, ia memiliki lingkungan budidaya yang sangat baik dan sumber daya budidaya yang melimpah. Di antara generasi muda, dia, Xiao Chen, adalah salah satu perwakilan dari domain selatan. Namun, kemuliaan ini hanya bertahan sampai Kaisar Realem. Ketika Laut Fragmen Bintang dibuka, yang terbaik dari generasi muda di Star Boundary semuanya telah menjadi Kaisar Realem, dan Xiao Chen tidak terkecuali. Bahkan sekarang, dia sangat percaya bahwa masa depannya di Star Boundary ini akan dipenuhi dengan kemuliaan. Sekarang, tampaknya cahaya ini hanya yang terakhir dari kecemerlangannya, seperti matahari terbenam. Hari ini, di antara generasi muda, mereka yang terkait dengan Kaisar Agung semuanya telah menembus alam Kaisar Orde Kedua, seperti Lin Yuner, Mo Xiaoqi, Li Siqing, dan Gao Zhan. Lansun, di sisi lain, bahkan lebih luar biasa, setelah menyempurnakan Menara Semesta dan menggunakan kekuatan Menara Semesta dan Istana Jiwa Bintang, dia telah menembus ke alam Kaisar Orde Ketiga. Di sisi lain, dia masih terjebak di alam Kaisar Orde Pertama, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Jika ini semua ada untuk itu tidak akan menjadi masalah besar. Orang-orang ini semua memiliki hubungan yang luar biasa dengan Kaisar Agung. Beberapa adalah anak-anak Kaisar Agung. Beberapa adalah murid Kaisar Agung. Beberapa secara pribadi dibimbing oleh Kaisar Agung sendiri. Jadi bukan masalah besar jika kecepatan kultivasi mereka lebih cepat daripada miliknya. Bakatnya tidak kurang dari orang lain. Dan yang kurang darinya adalah keunggulan unik, yang hanya berfungsi untuk lebih merangsang dorongannya untuk mengejar mereka. Tapi bagaimana dengan Yang Kai? Dia tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Agung manapun. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Tetapi sekarang telah mencapai tingkat di mana dia hanya bisa memandangnya.
Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa mendekati sang putri dan malah membiarkannya mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya sementara Yang Kai dengan mudah membantai musuh-musuhnya. Menurunkan kepalanya untuk melihat tangannya, Xiao Chen merasa untuk pertama kalinya bahwa dia sangat tidak berdaya, haus akan kekuatan, ingin menjadi lebih kuat. Tentara Star Boundary mundur ke lembah dengan tertib, dan manik-manik dunia telah didistribusikan. Banyak kepala garnisun yang mengendalikan manik-manik dunia mengumpulkan para prajurit yang telah mundur ke lembah dan menyimpannya di dalam manik-manik dunia. Tapi bagaimana mungkin Demon Rache hanya berdiri dan menyaksikan pasukan Star Boundary mundur? Di luar lembah gunung, pembudidaya Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, bertekad untuk membuat Legiun Star Boundary tetap tinggal. Di pintu masuk lembah gunung, banyak kaisar realem yang mati-matian berusaha membela diri untuk membeli lebih banyak waktu bagi tentara di belakang mereka untuk bersiap. Lagi pula, menggunakan manik dunia untuk menangkap orang bukanlah tugas yang mudah, dan itu membutuhkan Divine Sense dalam jumlah besar. Pada saat ini, semua Kaisar Sudo dan Half Saint yang termasuk dalam Star Boundary sedang melawan Half Saint wilayah iblis untuk mencegah Tuan Ras Iblis ikut campur dalam urusan lembah gunung. Jadi beban berat milik Star Boundary mundur tentara ditempatkan di pundak banyak Kaisar Realem. Wen Zishan, Gao Sweating, Qi Yuran, Chen Qian, Ma Qing, Chen Wenhao, dan Wu Chang semuanya menggunakan tubuh mereka untuk membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus di pintu masuk lembah untuk melawan invasi pasukan ras iblis. Untungnya, dengan bantuan keuntungan geografis, tidak terlalu banyak pembudidaya ras iblis yang bisa berkumpul bersama. Jika tidak, jika jutaan pembudidaya ras iblis di medan perang bergegas bersama, mereka tidak akan bisa melawan. Namun, situasi saat ini sudah genting. Setelah bertarung selama beberapa hari, tidak ada kaisar realem yang mampu memulihkan kekuatan mereka. Jika mereka tidak hati-hati, bahkan komandan kepala iblis dan komandan iblis akan dapat membunuh mereka. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan terluka, tetapi mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka mereka, membiarkan darah mereka mengalir dengan bebas saat mereka menggertakkan gigi dan bertahan. Kecemerlangan banyak teknik dan artefak rahasia terus-menerus muncul, menyebabkan lembah gunung di depan mereka dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Dengan raungan keras, Winchester menyerbu ke depan, memotong serangan amukan pasukan Demon Rache berkali-kali. Berkat Winchester, Wen Zishan dan yang lainnya dapat bertahan sampai sekarang. Tanpa campur tangan dari Half Saint atau Kaisar Sudo, keberadaan Winchester benar-benar tak terbendung. Dia hanya bergegas dari depan lembah gunung ke belakang lagi sebelum berbalik dan melanjutkan serangannya. Setiap kali mereka bertabrakan, mayat Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya akan tertinggal di sepanjang jalan. Pembantaian itu tampaknya membuatnya sangat bersemangat, dan tangisannya tidak pernah berhenti. Di tanah, darah Demon Rache setebal lava, dan ketika keempat kukunya yang menyala menginjaknya, itu menguapkan aura yang memuakkan. Namun, hanya ada satu Winchester, karena lebih banyak tentara dimasukkan ke dalam manik dunia dan diteleportasi melalui Space Array di lembah. Jumlah orang di Legiun Star Boundary yang bisa melawan musuh berkurang. Sweating kecil, bawa orang-orang untuk pergi dulu. Wen Zishan melambaikan pedangnya dan membersihkan area yang luas di depannya sebelum berbalik untuk berteriak pada Gao Sweating. Aku tidak pergi. Gao Sweating berdiri di sampingnya. Arden Sun Mirror melayang di atas kepalanya. Dari cermin, cahaya terik keluar dan mengenai tubuh ras iblis, menciptakan suara mendesis. Wen Zishan menjadi marah. Kamu telah tidak patuh sejak kamu masih kecil. Dan sekarang setelah kamu dewasa, kamu menjadi lebih tidak patuh. Kapan kamu akan mendengarkan? Gao Sweating bahkan tidak menatapnya. Wajahnya pucat saat dia mendorong kekuatan Arden Sun Mirror hingga batasnya dan berkata dengan ringan, "Kamu pikir aku tidak patuh? Kalau begitu jangan jemput aku saat itu. Aku akan marah sampai mati olehmu." Tepat saat suaranya jatuh, Wen Zishan meludahkan seteguk darah. Gao Sweating terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Bibir merahnya bergetar saat dia bertanya, "Kamu, apa kabar?" "Aku khawatir aku tidak akan bisa." Ekspresi Wen Zishan lemah ketika sudut mulutnya berkedut, seolah dia ingin tersenyum. Tetapi dia tidak bisa. Cahaya di matanya dengan cepat meredup saat dia dengan lemah berkata, "Taat dan pergi dengan cepat." Gao Sweating menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin saat matanya memerah. "Jangan mengusirku kali ini. Aku akan mendengarkanmu di masa depan." "Betulkah? Jangan berbohong padaku." Gao Sweating mengencangkan cengkeramannya di tubuhnya. Air mata mengalir di pipinya saat dia terisak. "Jangan mati. Aku tidak akan berbohong padamu." Wen Zishan berkedip. Matanya yang semula redup tiba-tiba kembali normal saat dia tersenyum. "Ingat kata-kata ini. Jangan menyesalinya." Tiba-tiba,
Dia berdiri dan mengayunkan pedangnya ke samping. Dalam kehampaan, ketika cahaya pedang menebas, tubuh Raja Iblis Bayangan terbelah menjadi dua. Darah dan organ tumpah keluar. Raja Iblis Bayangan Iblis menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Wen Zishan meludahkan seteguk darah dan menyeringai jahat. Aku tahu kamu bersembunyi di bayang-bayang. Jika aku tidak berpura-pura mati, kamu mungkin tidak akan keluar. Saat dia berbicara, pedang panjangnya bergetar dan menghancurkan dua bagian tubuh Shadow Demon menjadi debu. Ekspresi sedihnya benar-benar terhapus, digantikan oleh ekspresi kepuasan. Tiba-tiba merasakan dua tatapan membara di punggungnya. Wen Zishan menciutkan lehernya dan berteriak ke kiri dan ke kanan, tunggu. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini maju selangkah. Kelompok tetua alam Kaisar Kuil Azure Sun segera setuju, ya? Hanya murong Xiao Xiao yang melirik Gao Sweating. Hanya untuk melihat bahwa mata indah Gao Sweating masih dipenuhi air mata. Tetapi senyum dingin muncul di wajahnya. Arden Sun Mirror, yang semula tergantung di atas kepalanya, sekarang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aliran api keluar dari cermin, menyapu melewati kepala Wen Zishan saat melesat ke depan, membakar lusinan pembudidaya ras iblis menjadi bola api. Dengan tegukan, Wen Zishan menelan air liurnya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh rambutnya. Ketika dia menyentuh sehelai abu, dia bisa mencium bau rambutnya yang terbakar. Saudara Wen, ada gerakan di depan. Ma Qing tiba-tiba memanggil dan melihat ke arah tertentu dengan ekspresi serius. Wen Zishan tidak peduli dan mendengarkan dengan K. Sama. Benar saja. Suara gemuruh datang dari kedalaman pasukan ras iblis. Dan saat dia melihat ke atas, dia melihat awan debu bergegas ke arah mereka. Dimanapun ia lewat, pasukan ras iblis akan tercabik-cabik seperti air. Itu salah satu dari kita. Melihat ini, Wen Zishan mengangkat alisnya. Ma Qing tercengang. Masih ada orang yang belum kembali? Yang Kai belum kembali, hanya dalam beberapa kata. Wen Zishan telah mengkonfirmasi identitas orang ini dan segera sangat gembira. Kultivasi Yang Kai saat ini cukup tinggi dan kekuatan tempurnya cukup tinggi. Jika dia bisa membantu mereka, tekanan di pintu masuk lembah gunung akan sangat berkurang. Wen Zishan benar. Orang yang bergegas keluar dari belakang Demon Rache memang Yang Kai. Tapi itu bukan hanya satu orang. Dia menyerbu ke depan. Azure Dragon Spear-nya memotong jalan berdarah saat lusinan orang mengikuti di belakangnya. Ini adalah tentara Star Boundary yang tidak dapat dievakuasi tepat waktu dan telah dipisahkan dari medan perang. Yang Kai menyebarkan Divine Sense-nya dan menutupi seluruh Star Soul Palace, mencari lokasi semua orang sebelum mengirim mereka satu persatu. Sebagian besar orang telah ditarik ke dalam manik batas misterius, dan orang-orang yang tinggal di belakang semuanya adalah alam kaisar. Meskipun hanya ada beberapa lusin dari mereka, di bawah kepemimpinan Yang Kai, mereka seperti pasukan ribuan pria dan kuda, menabrak pasukan Demon Rache. Saat mereka berjuang melewatinya, tidak ada dari mereka yang menderita korban. Beberapa lusin Emperor Realm dipenuhi dengan kekaguman dan akhirnya mengerti mengapa Yang Kai bisa menjadi komandan pasukan meskipun mereka semua adalah Emperor Realm. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Kaisar Realm. Pasukan ras iblis yang padat ditembus oleh orang-orang Yang Kai. Dan pada saat mereka tiba, mereka telah menembus pengepungan dan tiba di depan lembah gunung. Ketika semua orang melihat ini, mereka secara alami sangat gembira. Banyak tuan yang tinggal di belakang untuk menjaga pintu masuk lembah semuanya mengangguk ke arah Yang Kai. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Beberapa lusin Kaisar Realm yang telah dibawa kembali oleh Yang Kai semuanya adalah rekan dan rekan murid mereka. Awalnya, mereka mengira mereka akan mati di medan perang. Tetapi sekarang mereka telah kembali tanpa cedera. Secara alami, semua ini berkat Yang Kai. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersyukur? Membawa momentum 1 juta tentara yang kuat, Yang Kai berbalik dan menyapu matanya ke seluruh pasukan ras iblis yang berkumpul di depannya. Mereka semua tanpa sadar mundur beberapa langkah, tampaknya terkejut dengan niat membunuhnya. Apakah ada orang lain? Wen Zishan menyeka darah dari wajahnya dan bertanya pada Yang Kai. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini adalah bab terakhir. Hati Wen Zishan santai. Itu bagus. Dia memanggil semua orang. Mereka yang terluka harus mundur dulu. Kami akan segera datang. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan berkata, kalian semua pergi. Aku akan tinggal. Ma Qing tercengang. Apakah kamu sendirian? Yang Kai menyeringai. Aku saja sudah cukup. Wen Zishan memasang ekspresi serius. Nak. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Tuan Li dan yang lainnya masih terjerat dengan Half Sein wilayah iblis. Jika kamu tidak mundur, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Hanya jika kamu mundur terlebih dahulu, mereka akan dapat melarikan diri dengan aman. Petik 2. Wen Zishan ragu-ragu.
Tapi jika kamu sendirian, Yang Kai tersenyum ringan. Karena saya tinggal di sini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri. Apalagi setelah kamu mundur. Bahkan jika aku tidak bisa bertarung, aku bisa pergi kapan saja. Mendengar dia berkata begitu, Wen Zishan juga merasa bahwa itu benar. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia bisa melarikan diri kapan saja. Yang lain tidak memiliki keuntungan seperti itu. Jadi mereka tidak membuang waktu dan hanya mengangguk. Kalau begitu hati-hati. Mereka semua adalah orang-orang yang tegas dan tegas. Dan karena mereka telah mengambil keputusan, mereka secara alami tidak akan menunda. Dengan Wen Zishan yang memimpin, 14 alam kaisar tentara semuanya mundur menuju lembah gunung. Saat mereka melewati Yang Kai, masing-masing dari mereka berbicara dengan hati-hati dan hormat. Dalam sekejap mata, semua orang di depan lembah telah pergi, meninggalkan Yang Kai sendirian. Di sisi lain, dia memasang senyum di wajahnya saat dia berdiri di sisinya dengan tombaknya, menghadapi jutaan tentara Demon Rache tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Tentara di depannya gempar saat Master Ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya memelototi Yang Kai. Meskipun manusia di depan mereka ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan membunuh Halfsein di tempat, dia masih berani bertindak begitu arogan pada saat ini. Di depan tentara, lusinan Raja Iblis tingkat tinggi memiliki ekspresi menyeramkan di wajah mereka saat mereka berkomunikasi satu sama lain dengan Divine Sense mereka sebelum tiba-tiba menyerbu ke depan. Ki Iblis melonjak saat kekuatan artefak Iblis meledak. Sebelum Raja Iblis di depan bahkan bisa mendekat, cahaya artefak Iblis telah menyelimuti Yang Kai. Tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia masih sendirian. Jadi bagaimana jika dia sebanding dengan Halfsein? Di depan jutaan tentara Demon Rache, bahkan Halfsein harus mundur. Dengan ledakan keras, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Yang Kai, langsung menenggelamkannya. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai bahkan tidak mencoba menghindar dan langsung diserang oleh kekuatan artefak Iblis. Banyak Master Ras Iblis sangat gembira, dan Raja Iblis yang bergegas menuju Yang Kai juga menjadi bersemangat. Yang Kai bertindak sangat arogan, dan meskipun benar bahwa dia tidak menempatkan siapapun di matanya, itu juga sesuatu yang mereka senang lihat. Setelah terkena begitu banyak serangan, bahkan jika orang ini cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia pasti akan terluka parah. Tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan pemikiran mereka, sosok Yang Kai tiba-tiba memudar, tampak nyata dan ilusi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya dan menyerang ke arah punggungnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka menyebabkan dia terluka. Raja Iblis mau tak mau melebarkan mata mereka. Pada saat yang sama, sosok Yang Kai mengeras sekali lagi saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Azure Dragon Spear dan mendorongnya ke depan. Serangan tombak ini biasa saja dan tidak terlalu cepat, memungkinkan semua orang untuk melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika tombak ini ditusukkan, beberapa lusin Raja Iblis tingkat tinggi semuanya memasang ekspresi terkejut. Semuanya memiliki ilusi bahwa tombak ini menusuk ke arah mereka. Kekuatan tombak ini sepertinya mengabaikan penghalang ruang saat jeritan menyedihkan terdengar. Ketika Raja Iblis kembali sadar, mereka segera menemukan bahwa tombak Yang Kai telah mengenai sosok. Sosok itu tertusuk oleh tombak panjang dan ujung tombaknya tertusuk dari punggungnya. Seluruh tubuhnya tergantung dari tombak saat dia berjuang. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Rasa dingin mengalir di tulang belakang. Yang tergantung di tombak tidak lain adalah rekan mereka. Beberapa lusin Raja Iblis tingkat tinggi hadir. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia dipukul. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Dalam sekejap, banyak Raja Iblis telah bergegas menuju Yang Kai. Dan dalam sekejap, langit, tanah, dan sekelilingnya benar-benar terkepung. Satu demi satu Raja Iblis mengaktifkan ki iblis mereka. Iblis pasir menggali ke dalam tanah. Iblis bayangan mendekat. Iblis batu dan iblis kekuatan mengayunkan tinjunya. Atau memanggil artefak iblisnya. Bondiman mengangkat tangannya dan 5 jarinya terbang keluar. Berubah menjadi 5 tengkorak yang mengerikan. Iblis mayat membuka mulutnya dan meludahkan racun mayat yang tebal. Sementara iblis api mengendalikan api dan menebas ke arah Yang Kai. Dengan serangkaian suara dentang, selain selusin pembudidaya ras iblis yang telah mengepung Yang Kai, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tengah medan perang. Mereka hanya bisa melihat sosok-sosok beterbangan. Bunga api beterbangan ke segala arah. Dari waktu ke waktu, Raja Iblis akan mengeluarkan jeritan menyedihkan dan terbang mundur. Sebuah lubang raksasa muncul di tubuhnya. Serangan mengerikan itu hanya berlangsung kurang dari 10 napas. Dan ketika cincin bayangan tombak itu meledak, semua Raja Iblis mengambil inisiatif untuk mundur atau dikirim terbang, menyebabkan dunia tiba-tiba menjadi kosong.
Di depan lembah gunung, tubuh Yang Kai bermandikan darah dan pakaian compang-campingnya compang camping. Rambutnya acak-acakan dan matanya, yang ditutupi oleh rambut panjangnya, bersinar merah. Berlutut di tanah. Setengah dari tombak di tangannya telah ditusuk ke tanah. Gemuruh. Darah mengalir keluar dari tanah seolah-olah ada genangan darah di bawah tanah. Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengeluarkan iblis pasir yang tersembunyi dari tanah. Tombak itu menembus bagian depan dan belakang Sandymon. Dan ketika dia diseret keluar, wajah Sandymon menunjukkan ekspresi kesakitan. Dengan jentikan tombaknya, iblis pasir meledak berkeping-keping. Mayatnya jatuh ke tanah sebelum berubah menjadi kerikil. Rasa dingin menjalari punggung semua orang. Dan semua Master Demon Rache yang melihat adegan ini langsung terdiam. Raja Iblis tingkat tinggi saling memandang. Wajah mereka bahkan lebih suram. Lusinan Raja Iblis pangkat tinggi telah bergegas maju. Tetapi bahkan dengan barisan yang begitu kuat, mereka masih tidak dapat membunuh Yang Kai. Jadi bagaimana jika dia terluka? Dalam 10 napas waktu yang singkat itu, setidaknya 3 Raja Iblis tingkat tinggi telah meninggal dan 7 atau 8 terluka. Orang di depan mereka ini sebenarnya mampu memblokir serangan dari lusinan Raja Iblis tingkat tinggi sendirian. Jika itu adalah Half Saint yang melakukan hal seperti itu tidak akan mengejutkan. Tapi Yang Kai hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Hal semacam ini cukup sulit dipercaya. Sebelum menghadapi Yang Kai secara langsung, mereka tidak memperhatikan apapun. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar melawannya, mereka menyadari betapa menakutkannya tombak ini. Tidak hanya itu sangat tajam, tetapi juga memancarkan tekanan besar, menyebabkan seseorang tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dengan deru lembut, hati semua orang melonjak saat seberkas cahaya melesat ke arah Yang Kai. Suara cahaya ini tampaknya menjadi sinyal. Dan segera setelah itu, serangkaian suara, wos-wos-wos, terdengar. Dan tiba-tiba, cahaya dingin melintas saat panah yang dibungkus dengan aura kematian melesat ke arah Yang Kai. Klan Iblis Bulu mahir dalam pertempuran jarak jauh. Tetapi mereka tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat. Jadi serangan barusan tidak dapat menemukan jejak Iblis Bulu. Setelah pertempuran, mereka pasti akan bersantai. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diam. Yang Kai baru saja menghancurkan iblis pasir yang tergantung di tombaknya ketika panah pertama tiba. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Kai tidak bisa menghindar tepat waktu. Saat hawa dingin mencapai tubuhnya, Yang Kai mengedarkan ki iblisnya dan daging di dadanya menyusut. Dengan bunyi gedebuk, panah panjang 3 zang menembus 3 inci ke dalam daging Yang Kai, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Tombak panjang menari dan mengirim panah yang tersisa terbang. Kelompok Raja Iblis menatap Yang Kai dengan kaget. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mati. Panah yang mengenai dada Yang Kai tampak normal. Tetapi kaltrop merah di belakang panah dengan jelas menunjukkan identitas pemiliknya. Orang yang menembakkan panah ini adalah salah satu iblis bulu yang paling kuat selain iblis Saint dan Half Saint. Bahkan jika itu adalah iblis batu dengan pertahanan bawaan yang kuat, itu masih akan tertusuk oleh panah ini. Seberapa kuat tubuh manusia ini? Wajah Yang Kai muram saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil panah di dadanya dan menariknya keluar, menundukkan kepalanya dan menatapnya. Memang mudah untuk menghindari panah di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah di kegelapan. Jika itu 3 tahun yang lalu, bahkan jika dia memiliki tubuh setengah naga, dia mungkin tidak dapat memblokir panah ini. Namun, setelah beberapa dekade di medan perang kuno, setelah ditempa oleh 2 kekuatan itu, pertumbuhan tubuh fisiknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum lagi tubuh setengah naganya telah tumbuh dari 30 zang menjadi lebih dari 100 zang. Pembesaran tubuh setengah naga juga menandakan aktivasi sumber ras naga, sehingga tubuh fisiknya secara alami akan menjadi lebih kuat. Meski begitu, anak panah itu masih berhasil menembus pertahanannya. Jika sudah 2 inci lagi, itu akan sangat berbahaya. Jika iblis bulu tingkat Raja Iblis tingkat tinggi bisa mencapai prestasi seperti itu, bagaimana dengan Half Saint? Mengepalkan tinjunya, panah yang sebanding dengan artefak iblis, patah menjadi 2. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merahnya seperti mata binatang gila saat dia menatap melalui kehampaan menuju sosok selusin kilometer jauhnya. Seringai muncul di wajahnya. Menghadapi sepasang mata yang menakutkan ini, wajah Feather Demon yang diam-diam menembaknya berubah drastis. Tanpa ragu, dia terbang menuju pasukan ras iblis dalam upaya untuk menyembunyikan dirinya. Embusan angin kencang datang dari belakangnya, menyebabkan punggungnya sakit. Seolah-olah bahkan daging dan darahnya telah terputus. Melihat ke belakang, Yang Kai, yang berjarak sekitar selusin kilometer, tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri dan melesat keluar. Dia sudah lama tahu bahwa bagi musuh yang mahir dalam hukum luar angkasa,
Jarak selusin kilometer setara dengan permukaan datar. Jadi begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera melarikan diri. Sekarang, sepertinya beruntung reaksinya cepat, kalau tidak dia pasti sudah mati. Oh, melihat bahwa Feather Demon entah bagaimana berhasil menghindari serangannya, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum main-main. Dia tidak menggerakkan kakinya, tetapi malah mengejar iblis bulu ke dalam pasukan ras iblis. Dalam sekejap, seolah-olah garam telah dituangkan ke dalam panci minyak. Jutaan tentara dilemparkan ke dalam kekacauan karena iblis yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke udara. Tubuh mereka meledak satu demi satu. Feather Demon hanya merasakan niat membunuh yang kuat menguncinya dari belakang. Jadi bagaimana dia bisa berani melihat ke belakang? Dia hanya tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Atau dia akan mati tanpa peduli dengan tingkat korban dari ras iblis biasa. Dia hanya bisa berharap untuk melarikan diri dari pengejaran Yang Kai. Bajingan. Di depan lembah gunung, Raja Iblis tingkat tinggi yang telah terluka oleh Yang Kai menjadi marah. Itu bukan karena dia marah pada iblis bulu. Bagaimanapun juga, dia juga Raja Iblis tingkat tinggi. Hanya saja dia marah pada Yang Kai karena mengabaikan ras iblis dan berani bergegas menjadi tentara. Saat dia mengutuk, dia berbalik untuk bertarung lagi. Namun, bahunya dicengkeram oleh iblis kekuatan yang perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini mahir dalam hukum luar angkasa. Kamu baru saja melihat kekuatannya. Jadi aku khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kecuali jika seorang Half Saint mengambil tindakan. Ada sesuatu yang tidak dia katakan di dalam hatinya. Bahkan jika Half Saint menyerang, itu mungkin tidak efektif. Daripada membuang energimu padanya, lebih baik mengejar musuh. Ketika Raja Iblis mendengar ini, mereka semua mengangguk. Pertama-tama, apa yang dikatakan iblis kekuatan masuk akal. Yang Kai telah berhasil melarikan diri dari tangan Demon Saint. Dan meskipun ada banyak tentara Demon Rache di sini, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kedua, pertempuran barusan telah menyebabkan mereka waspada terhadap Yang Kai. Mereka lebih suka menghadapi Wen Zishan dan Legiun Starbound dari 14 bintang lainnya daripada melawan Yang Kai lagi. Jika dia bertarung dengan manusia itu, dia akan benar-benar mati. Raja Iblis di depan lembah gunung tahu bahwa Saint Iblis sedang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Jadi mereka segera mengeluarkan perintah dan pasukan ras iblis, yang tidak bergerak maju, akhirnya bergegas menuju lembah gunung. Raungan naga yang bergema terdengar saat tekanan mengerikan turun dari langit. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka. Para pembudidaya ras iblis yang baru saja tiba di pintu masuk lembah merasakan tubuh mereka tenggelam karena sulit untuk bergerak. Ini adalah, di udara, Zuyan, yang telah memperhatikan gerakan Yang Kai. Tiba-tiba menatap sosok yang turun dari langit menuju mulut lembah gunung. Mata indah Fuzun menyala saat dia merasakan sumber klan naga di tubuhnya beresonansi dengan auman naga, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki keinginan untuk maju dan bertarung bersamanya. Di bawah tatapan dua tetua klan naga, sosok yang turun dari langit tiba-tiba melebar. 10 zang, 20 zang, 50 zang, 70 zang, dan bahkan 100 zang. Di tengah suara berderak, tubuhnya ditutupi sisik naga emas sementara tanduk naganya menonjol dari dahinya. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam sementara ekor naganya tersapu ke segala arah. Siapa yang mengizinkan? Itu benar-benar seperti gunung kecil yang runtuh. Dan ketika tubuh naga sepanjang 100 zang jatuh dari langit, bayangan besar di langit menghalangi semua penglihatan ras iblis, menyebabkan mereka tidak dapat melihat cahaya apapun. Kamu. Dengan ledakan keras, kedua kakinya mendarat di tanah, menyebabkan bumi bergetar dan puncak gunung di kedua sisi jatuh. Dengan kakinya sebagai titik, tanah padat retak terbuka dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang. Ini sudah berakhir. Tombak panjang 100 zang tersapu. Tidak peduli apakah itu Raja Iblis, Komandan Kepala Iblis, atau Komandan Iblis, siapapun yang menyentuhnya akan mati atau terluka. Pasukan ras iblis yang baru saja bergegas ke lembah tiba-tiba tersapu bersih. Ras iblis terkejut, orang-orang yang bergegas maju telah lama mati, dan hanya Raja Iblis yang cepat bereaksi yang berhasil melarikan diri. Pada saat ini, mereka telah melarikan diri jauh dan menatap monster raksasa di depan mereka. Perasaan tidak berdaya muncul di hati mereka. Jika Raja Iblis sudah dalam keadaan seperti itu, tidak perlu dikatakan untuk ras iblis yang lebih lemah. Semua mata mereka gemetar dan keberanian mereka telah hancur. Berdiri sendirian di depan lembah gunung, seolah-olah ada sejuta singa, mengancam seluruh pasukan ras iblis. Di sisi lain, dia memegang tubuh kecil di salah satu tangannya, yang berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman cakar besi.
Dari penampilan dan fiturnya, jelas bahwa ini adalah Raja Iblis Bulu Iblis yang telah meluncurkan serangan diam-diam padanya. Hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar berhasil meraih Raja Iblis Bulu Iblis. Feather Demon menoleh, ekspresi memohon di wajahnya. Tetapi tangan Yang Kai tiba-tiba menegang. Retakan. Seolah-olah dia telah menghancurkan kenari. Suara renyah terdengar dari setiap bagian tubuh Feather Demon, menyebabkan rambut seseorang berdiri. Darah menetes dari celah di antara cakar naga. Dan ketika Yang Kai membuka tangannya lagi, Feather Demon tidak lagi memiliki kemiripan dengan sosok humanoid. Itu telah menjadi massa daging dan darah. Cahaya di matanya dengan cepat memudar saat kekuatan hidupnya menghilang dan jatuh ke tanah. Hiu. Yang Kai menghembuskan napas naga panas yang menyengat dan menyeringai ke arah banyak master ras iblis, meraih ekor Azure Dragon Spear dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Melihat adegan ini, hati setiap anggota Demon Rache melonjak, dan ekspresi Raja Iblis semua berubah saat mereka berteriak, mundur. Begitu kata-kata ini jatuh, banyak Raja Iblis mulai mati-matian mundur. Tetapi bahkan jika mereka bisa melarikan diri, bagaimana mungkin pasukan ras iblis yang mengerumuni melarikan diri? Ketika mereka pertama kali berkerumun, masing-masing dari mereka berlari lebih cepat dari yang lain. Tetapi sekarang, jika mereka ingin mundur, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri. Tentara berada dalam kekacauan, tidak dapat membentuk formasi yang tepat. Tombak naga Azure menembakkan seberkas cahaya dingin dan menabrak tanah. Ledakan. Di tempat tombak itu mendarat, bumi terbelah dan pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh tombak ini. Gelombang kejut yang ganas menyapu ke segala arah, menyebabkan Demon Rache di kedua sisi runtuh seperti jerami. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan semua pembudidaya ras iblis yang jatuh dikirim terbang ke langit sebelum meledak menjadi debu. Kekuatan serangan tombak ini telah menciptakan zona kematian sepanjang 10 km dan lebar beberapa kilometer di tengah-tengah pasukan ras iblis. Tetapi tidak ada ras iblis dalam jangkauan ini yang selamat. Tombak panjang Yang Kai tidak bergerak, mencengkeram ujung tombak dengan erat. Tubuh tombak itu menempel ke tanah saat dia mengayunkannya lagi. Setelah beberapa saat, dengan dia sebagai pusatnya, seluruh dunia menjadi sunyi. Teguk, teguk, teguk. Bahkan jika ada jutaan pasukan, apakah mereka mampu menahan pembantaian monster ini? Namun, sebelum Yang Kai bisa berpuas diri, dia mendengar Zuyan berteriak, "Yang Kai, hati-hati." Pada saat yang sama, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa kedinginan. Yang Kai bahkan mencium aroma kematian yang mendekatinya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai tidak merasakan kegembiraan atau kesedihan. Pikirannya benar-benar memasuki semacam keadaan halus. Meluruskan tubuhnya, Yang Kai menarik tombaknya dan menusukkannya ke tempat tertentu dalam kehampaan. Didorong oleh instingnya, Yang Kai masih dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika tombak ini ditusukkan, dia merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Seolah-olah semua esensi, energi, dan semangatnya telah dilepaskan bersama dengan serangan tombak ini. Dia merasa bahwa ini adalah serangan paling kuat yang pernah dia gunakan. Dan itu sebenarnya mengandung makna tersembunyi dari dao besar langit dan bumi. Bahkan jika ada Half Saint di depannya, tombak ini masih bisa mengambil nyawanya. Di ujung tombak Azure Dragon, cahaya hitam tiba-tiba muncul. Dalam cahaya hitam ini, kekuatan hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar. Ketika cahaya hitam ini pertama kali muncul, itu hanya seukuran kacang. Tetapi ketika Yang Kai mengayunkan tombaknya, cahaya hitam dengan cepat meluas, berubah menjadi massa hitam beberapa lusin meter. Teriakan kejutan terdengar dari kekosongan di depannya saat kepalan tangan muncul dari udara tipis dan menghantam Azure Dragon Spear. Dibandingkan dengan massa hitam dalam radius beberapa puluh meter, tinju ini tidak signifikan. Tapi itu adalah tinju Demon Saint. Di dunia ini, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan tinju ini. Ketika tinju itu bersentuhan dengan massa hitam, ada keheningan yang aneh ketika massa hitam itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi titik hitam yang menghilang dalam sekejap. Tinju itu juga bergetar lagi sebelum mengungkapkan sosok yang agung. Ledakan. Baru pada saat inilah suara seperti guntur yang teredam terdengar dari lubuk hati semua orang, memekakkan telinga dan menyebabkan darah mereka mendidih. Tubuh naga panjang 100 zang Yang Kai jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah dengan ledakan keras, hampir memenuhi seluruh lembah gunung. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuh naga panjang 100 zangnya dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan darah keemasan keluar dari mulut dan hidungnya saat auranya melemah. Dalam kehampaan, Sueli, yang telah terkena tombak Yang Kai, tiba di depan Yang Kai dalam sekejap dan menamparkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan statusnya sebagai Saint Iblis,
Dia biasanya meremehkan menyerang Raja Iblis tingkat tinggi. Apalagi meluncurkan serangan diam-diam. Namun, setelah mengamati pertempuran, potensi Yang Kai menjadi menakutkan. Sekarang, Yang Kai hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Namun dia sudah sangat kuat. Jika dia membiarkan Yang Kai terus tumbuh, apa yang akan terjadi? Inilah mengapa dia mengabaikan statusnya dan menyerang. Namun, yang tidak dia duga adalah Yang Kai masih belum mati bahkan setelah menerima pukulan terberatnya. Dia diam-diam menghela nafas bahwa nasib bocah kecil ini cukup sulit. Jadi dia secara alami tidak ragu untuk membunuhnya. Dua auman naga terdengar saat dua aura pembunuh mengunci Sueli. Angin kencang bertiup dari belakangnya saat dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Sueli, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Jika telapak tangan ini mendarat, Yang Kai pasti akan hancur. Tetapi dia juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Kekuatan kedua sesepuh klan naga juga luar biasa. Karena dia sudah bergerak. Bagaimana mungkin Zuyan dan Fu Zun hanya berdiri dan menonton? Begitu dia bergerak, kedua tetua agung telah mengaktifkan sumber klan naga mereka dan berubah menjadi bentuk asli mereka untuk menyerang. Reaksi Huo Bu dan Fu Yu juga tidak lambat. Tubuh yang pertama memancarkan aura berbahaya saat dia bergegas menuju dua sesepuh besar ras naga. Sementara yang terakhir menarik busurnya dan menembakkan panah ke arah tubuh naga Zuyan. Zuyan, di sisi lain, bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, melambaikan cakar naganya ke arah Sueli. Pada akhirnya, telapak tangan tidak mendarat. Bagi para Saint Iblis, meskipun potensi Yang Kai menakutkan, akan butuh waktu lama baginya untuk tumbuh ke titik di mana dia bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka. Menempatkan dirinya dalam bahaya untuk membunuh orang seperti itu, tentu saja itu kerugian. Sosok Sueli berkedip saat dia menghilang dari tempat aslinya, berubah menjadi bola cahaya berdarah saat dia melarikan diri ke samping. Cakar Zuyan menghantam ruang kosong, hanya menyisakan 5 retakan. Fu Zun mengambil kesempatan ini untuk membuka mulutnya dan menelan Yang Kai utuh. Pada saat yang sama, panah Fu Yu tiba. Zuyan tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Sebelumnya, dia hanya ingin menyelamatkan Yang Kai. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan serangan di belakangnya? Sekarang Yang Kai telah diselamatkan. Sudah terlambat baginya untuk melawan. Jadi dia dengan cepat mengayunkan ekor naganya dan memukul panah. Menerima pukulan itu, panah itu sedikit berubah arah dan melewati dada Zuyan, menyebabkan sejumlah besar daging dan darah tumpah. Bahkan dengan pertahanan ras naga, itu tidak dapat memblokir panah ini. Huo Bu menerkam dan menyeringai jahat. Tubuhnya yang semula bulat sekarang tampaknya telah membengkak. Tetapi tubuhnya membengkak dan gerakannya gesit yang tak terlukiskan saat dia melintas ke arah cedera Zuyan. Ledakan. Tubuh Huo Bu meledak dan tubuh naga panjang Zuyan 60 zang dikirim terbang oleh gelombang kejut, meraung kesakitan. Di tempat ledakan, sosok Huo Bu mengembun lagi. Dia berasal dari ras iblis merah. Dan itu adalah nalurinya untuk meledakkan dan membunuh musuh. Tetapi tidak seperti iblis merah biasa. Gerakannya ini tidak mencari kematiannya sendiri, melainkan kelahiran kembali melalui api. Itu juga karena kemampuan ilahi bawaan inilah ia mampu bertahan dari setiap ledakan dan berkultivasi ke alam Saint Iblis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras iblis merah selalu menjadi ras terlemah di seluruh wilayah iblis. Tetapi Huo Bu adalah anomali. Saat cakar naga raksasa menghantam, tubuh Huo Bu baru saja mengembun. Jadi bagaimana dia bisa menghindar? Memutar kepalanya untuk melihat. Dia melihat Fu Zun, yang telah berubah menjadi naga kristal es raksasa, melepaskan raungan naga yang menakutkan.